Masih cerita tentang orang-orang terkenal yang anaknya juga terkenal. Dan yang lebih penting bagaimana mereka bisa mempertahankan mahligai rumah tangganya dalam jangka waktu yang panjang dan hidup secara harmonis. Siapa kali ini tamu kita? Mari kita sambut Yopi Item dan Audi Item. Iya, kita berikan aplaus sekali lagi. Oke, ini mau panggil Om Yopi, Opa Yopi, Mas. Atau Mas Yopi? Mas. Mas Yopi. Audi. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Untuk Mas Yopi Item. Anda namanya Yopi Item, tapi kenapa putih? Sebenarnya nama saya, orang tua saya memberikan nama Yopi Reinhard Item. Oh, bukan jadi bukan hitam, tapi item. Item. Siapa tadi yang bilang item-item itu? Bajunya ya? item-item. Item. Ya. Oke, terus? Itu jadi kalau ejaan lama itu E-nya ada tanda petik. Oh. Tapi saya di Jakarta ini lebih dikenal dengan Item. Item. Tapi jadi karena seringnya orang sebut saya Item ya, saya pakai Item sudahlah, aja. Ya Item udah, aja ya. Jadi harusnya Item. Ya, Item sama Item sama tau orangnya. Sekarang umur Anda berapa? 67. Jadi sudah menikah berapa lama? 41 tahun. 41 tahun. 41. Di sini 41 tahun. Nah kemudian kita tes ya. Nama istri siapa? Evi Akwanti Rohiana Ajis. Benar itu, Audi? Benar. Oke, kita berikan tepuk tangan karena benar. Istri ada di sini? Ada? Yang merasa istrinya boleh berdiri? Iya. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak berapa? Jadi yang pertama perempuan, Oke. panggilannya Eca. Kedua laki-laki Stevi, Iya. dia pemain musik juga. Dan ketiga Audi. Iya. Oke. Lantas yang keempat yang paling kecil Yai. Yai panggilannya. Baik, menarik. Karena ketika saya SD, saya ingat betul, saya sudah mengenal Om Yopi ini sebagai musisi. Nah, untuk mengembalikan ingatan kita, mari kita ikuti dulu liputan berikut ini. Berada di lingkungan yang tak jauh dari musik, membuat keluarga Yopi Reinhard Item dikenal sebagai keluarga musisi. Bermusik yang awalnya sebuah hobi, telah menjadi profesi yang turun-temurun dalam keluarga Item. Yopi Item mewarisi bakat musik dari ayahnya Lodi Item, seorang gitaris jazz kenamaan di Indonesia. Ayahnya tidak memaksa untuk terjun ke dunia musik, namun dengan sendirinya musik sudah menjadi bagian dari diri Yopi. Hal yang sama diterapkan oleh Yopi Item kepada anak-anaknya. Keempat anak Yopi terbentuk secara alami untuk mencintai musik. Anak ketiga, Paula Alaudia Item, atau yang lebih dikenal dengan nama Audi, menjadi seorang penyanyi sukses. Adapun Stevie Morley Item, anak keduanya gitaris grup musik Andra and the Backbone. Dua nama itu cukup berkibar di belantika musik Indonesia. Seabrek prestasi yang diraihnya tak bisa dilepaskan dari cara orang tua mendidik. Lingkungan yang kental dengan musik ikut serta membentuk karakter dalam bermusik. Ia pun
diberi kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya dan meraih cita-cita yang diinginkan. Ya, menarik. Keluarga Yopi Item atau Item. Anda berasal dari Manado ya? Tahu. Istri Ya, dari mana? dari Bandung. Dari Bandung. Nah, bagaimana awalnya Anda bertemu dan bagaimana menyesuaikan dua kebudayaan yang berbeda Saya ketemu dia di Bandung, di Bandung? di dalam satu event. Lantas ya, Anda sebagai apa waktu itu? Musisi? saya sebagai pemain musik, Istri? penonton. Oh, penonton. Eh, Oke, menarik. Ini kan musisi, penonton. Manado dan Sunda itu bagaimana penyesuaiannya? Mudah atau Anda sudah terbiasa? Oh, sebenarnya ya cukup lama kita untuk berinteraksi ya, Adaptasi. beradaptasi. Saling Karena kami juga menyesuaikan. hubungan kami tidak terlalu lama. Tidak sampai setahun saya langsung lamar dia. Pokoknya kalau udah hati udah rasa srek, udah aja kita langsung. Pada saat itu saya langsung, bahkan saya sendiri yang melamar. Oh. Pada orang tua dari istri. Orang tua Anda kemana? Orang tua saya tidak bisa datang. Terus orang tua istri gimana ngelihat Nggak apa-apa. anak kecil ini mau ngelamar-ngelamar datang ke orang tua? Nggak ada masalah itu? Nggak ada masalah. Akhirnya setuju orang tuanya? Ya dulu kami berbeda 9 tahun. Istri itu 17 tahun. Waktu Anda lamar? Laki-laki macam apa Anda ini? Saya 26 tahun waktu itu. Jadi waktu kami mau menikah, jadi minta izin dulu sama ya orang tua dari perempuan. Dikasih ya? Ya ada surat bahwa menyatakan tidak dilarang. Sejak kapan persisnya Audi merasa bahwa musik adalah panggilan? Sehingga akhirnya menjadikan itu sebagai profesi. Sejak kapan itu? Saya dari kecil itu udah mulai suka nyanyi-nyanyi, suka nari-nari. Umur berapa itu? Umur 5 tahun, 6 tahun. Sudah mulai ikut-ikut acara-acara sekolah, perlombaan-perlombaan. Terus akhirnya saya kepengen banget gitu waktu masih masih kecil dulu ya, umur 7-8 tahun. Saya pengen banget bisa, karena saya tahu ayah saya seorang musisi dan saya tahu papa tuh kenal banget sama produser-produser teman-temannya papa. Jadi saya pengen jadi penyanyi gitu. Terus reaksi papa? Papa cuma iya aja. Dulu karena saya dulu ngelihat kan zaman-zaman saya dulu waktu masih kecil tuh penyanyi-penyanyi cilik tuh kayak Enno Lerian, terus Eza Yayang dulu tuh ya. Saya pengen banget gitu tampil di TV, nyanyi, nari tuh. Seneng banget gitu. Apalagi papa dari kecil anak-anaknya tuh suka dibawa ikut rekaman, lihat proses rekaman seperti apa, terus papa manggung, live show-nya seperti apa, anak-anak semua keluarga sering banget diajak gitu. Jadi semakin hasrat kepengen di entertainment tuh semakin jadi gitu. Tapi papa selalu bilang, nanti dulu deh gitu. Jadi pada umur berapa baru diizinkan? Setelah saya lulus SMA. Oke, nanti Umur 17 tahun loh gitu. kenapa begitu? Kan banyak sekali musisi yang bangga sekali anaknya dari sejak kecil sudah mengenal musik atau sama seperti orang tuanya kemudian diorbitkan. Tapi kenapa Anda malah tidak terlalu menanggapi keinginan dari Audi? Saya ingin dia itu suaranya matang dulu. Dan satu hal lagi, seandainya nanti dia sukses, karena dia suksesnya dari kecil.
ya nanti orang akan ingat terus. Itu dulu penyanyi cilik gitu. Padahal dia udah punya anak, udah punya cucu, itu dulu penyanyi cilik. Dia dulu penyanyi cilik. Oh, Anda nggak mau stempel itu terus ngikutin Audi? Saya nggak mau. Saya kepingin Audi itu betul-betul menyanyi pada apa namanya umurnya yang saya anggap sudah matang. Audi, kalau boleh tahu apa enaknya punya keluarga yang sama kegiatannya bermusik? Seneng banget. Jadi kita tuh selalu pembicaraannya itu nggak jauh-jauh dari musik. Bahkan kalau kita lagi makan satu meja, makan gitu bareng-bareng tuh nggak jauh dari musik. Tadi gimana show-nya? Atau tadi gimana rekaman? Atau misalkan coba papa mau denger tadi rekaman gimana? Dengerin gitu. Dengerin bareng-bareng. Terus kurangnya apa nih pak? Pas segala macam kayak gitu. Dan ya kadang-kadang kalau misalkan kita udah sibuk satu sama lain gitu ya, kadang-kadang tiba-tiba satu acara ketemunya malah di panggung, di belakang panggung. Lo main juga gitu. Karena ya musik sudah menjadi mendarah daging buat kita semua gitu, menjadi passion yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita bisa mematahkan persepsi orang kalau misalkan menjadi seorang entertainer atau apalagi musisi gitu ya, nggak bisa hidup lah. Tapi saya lihat papa saya gitu. Beliau sangat konsisten sekali dengan dirinya dia, dengan karirnya dia, dengan karakternya dia, dan alhamdulillah bisa menginikan keluarganya, anak-anaknya bisa sampai besar sekarang dan bisa memberikan legacy buat anak-anaknya gitu. Jadi dan alhamdulillah kita semua juga bisa membawa nama baik keluarga. Baik, saya atau kita semua tentu ingin tahu juga ya pendapat Anda tentang anak-anak muda yang muda bercerai. Tidak semua tentu, tapi kelihatannya kalau kita lihat di kehidupan selebriti itu begitu mudahnya orang kawin dan cerai. Apa pendapat seorang Yopi Iteem? Ikuti terus Ki Candy. Kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu.